Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina warda 'anna. Alhamdulillah, kita kembali mengucapkan alhamdulillah di pagi hari ini. Kita berada di masjid. Masjid ini rumah Allah. Tempat yang paling mulia di muka bumi adalah rumah Allah. Jadi orang yang mau datang ke rumah Allah itu orang yang mulia. Betapapun tinggi pangkatnya, besar pengaruhnya di masyarakat, kalau dia tidak ke masjid, itu orang ke masjid itu lebih mulia lagi pada yang tidak ke masjid. Walaupun orangnya statusnya rendah, ada statusnya, kondisinya lemah, segi fisik, segi ekonomi dan lain-lain, tapi kalau dia ke masjid, itu orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum innallahi atqakum, itu alasannya ya. Ayat dalam surah Al-Hujurat. Sering disebut dalam khutbah-khutbah Jumat. Alhamdulillah, apalagi kita berada di pertengahan bulan Ramadan. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Dalam ayat yang kita dengar dalam salat tadi, ada ayat 8 surah At-Tahrim. Doa orang beriman sangat perlu dibaca dalam bulan Ramadan. Ayat 8, halaman 561. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa sepatutnya dibaca, diamalkan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini doa diijabah. Doa makbul. Ajarlah anak, ajarlah istri, ajarlah diri sendiri. Bacalah doa ini sebaris saja ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doa orang yang mau masuk jannah ini. Doa ahlul jannah. Cerita dalam Quran ini cerita orang yang dalam perjalanan ke jannah. Di bulan Ramadan, pintu jannah, pintu surga terbuka. Pintu neraka tertutup. Ayo, kita buka pintu jannah dengan doa ini. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbana, atmim lana nurana, sempurnakanlah nur kami. Yang mau datang ke masjid itu kan ada nur. Yang mau duduk di masjid karena ada nur. Nur berbeda antara si A, si B, si C, si Alif, si Ba, si beda nurnya. Nur itu power, kekuatan iman. Nur itu nur iman. Kita masjid kita namanya Masjid An-Nur. Diambil dari sini. Maaf ya. Kenapa masjidnya Masjid An-Nur? Inilah rahasianya. Karena yang mahal dalam hidup ini nur. Nur iman. Nur ilmu. Nur keyakinan. Kalau nurnya ada, dia sabar. Kalau nurnya pudar, dia luntur. Dia mundur. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Baca nanti Pak ya. Buka Quran. Kalau Mushaf Madinah Munawwarah halaman 561 ayatnya ayat 8. Ya Allah, sempurnakanlah nur kami ini. Kita minta nur yang maksimal.
Kita minta nur kita ditambah, dicas. Bulan Ramadan bulan mencas nur. Sekarang kita sudah hampir 2 minggu mencas iman. Coba rasakan baterai yang sudah dicas itu macam mana. Kalau sudah tercas dengan baik, alhamdulillah. Sudah berapa Qur'annya, sudah berapa zikirnya, sudah berapa istighfarnya, tasbihnya. Kalau tidak bisa baca Quran, kemarin sudah ada solusinya. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Cerita sahabat Nabi yang ingin diajar oleh Rasulullah. Rasulullah kasih zikir ini. Enggak disuruhnya baca Yasin, baca suratul Mulk, Al-Waqiah dan lain-lain. Kasih yang ringan, yang bisa kita amalkan. Kemarin sudah disampaikan. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni, Allahumma rzuqni. Jadi dalam doa ini, si mukmin minta nur yang maksimal. Tadi sudah disebut pangkal ceritanya ini dalam perjalanan dari padang mahsyar ke jannah. Orang beriman itu akan disinari nurnya masing-masing. Tengok Pak ya. Orang beriman akan disinari nur masing-masing. Tidak sama cahaya si alif, si ba dengan si ta. Ibarat lampu dalam masjid ini. Atau lampu di luar. Lain wattnya, lain voltasenya. Begitu juga nanti di sana. Subhanallah. Ada orang yang tidak ada nur. Itu disebut dalam surah Al-Hadid. Jadi surah At-Tahrim ini ada hubungannya dengan surah Al-Hadid. Ada orang yang tidak ada nur, tidak nampak jalan. Subhanallah. Itu disebut dalam surah Hadid. Nanti mungkin besok kita bicarakan. Orang yang kegelapan di sana tersebut dalam halaman 539 ayat 13 dan 14. Cerita yang orang dari kiamat gelap. Berangkat daripada mahsyar meniti siratal mustaqim gelap. Kalau gelap jalan ke masjid, gelap nanti di sana. Karena dalam hadis dikatakan basyirul masya'in fi dhulam bin nuri tam yaumil qiyamah. Sampaikanlah berita sukses kepada orang yang rajin datang sembahyang berjamaah ke masjid waktu isya dan subuh. Bukan Ramadan saja. Basyirul masya'in fi dhulam bin nuri tam yaumil qiyamah. Sampaikanlah berita sukses kepada orang yang rajin tekun berjalan ke masjid di waktu kegelapan malam. Dalam keterangannya sembahyang isya dan subuh. Bin nur tam, mereka akan mendapat nur yang maksimal nanti dari kiamat. Jadi doa ini penting Pak ya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis disebut ada orang yang nurnya seperti matahari, ada yang seperti bulan purnama, ada yang seperti bintang, ada yang nurnya berkelip-kelip, hidup mati, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Apa namanya yang dalam semak itu? Api-api. Bahasa mendilingnya apa? Tidak ada bahasa mendilingnya. Kunang-kunang namanya. Nah, kalau setahu saya bahasa Sumbar api-api. Hidup mati dalam semak itu. Sebesar lalat ya. Salim pot-pot. Nah, salim pot-pot. Kalau bahasa Brunei kulim papat. Nah, bahasa Brunei kulim papat.
Ada orang yang nurnya nanti seperti itu. Tiba terang sedikit jalan dia. Kemudian stop. Jalan stop. Jalan stop. Datang hari ini. Besok datang. Besok datang. Lusanya tak datang. Ada nur seperti dalam hadis. Jadi melihat kondisi ini, orang yang tak ada nur, dia minta, Pak katanya, kasihlah kami sedikit Pak, baterai Bapak itu kami tidak nampak jalan ini. Itu dalam suatu hadis ya. Mungkin besok kita terang. Yang jelasnya, kalau mentafsirkan ayat ini kita bisa baca hadis. Dalam hadis, orang yang akan mendapat nur yang maksimal, orang yang rajin datang sembahyang Isya dan subuh. Kenapa difokuskan pada Isya dan subuh? Karena zaman dulu, zaman Nabi, tidak ada lampu di jalan. Jadi Isya sudah gelap, subuh apalagi. Karena kondisi itulah, maka dikatakan dalam hadis, Basyiril masya'in fi zulam bin nur yaumil qiyamah. Dan dalam hadis Nabi membaca doa ini dalam sujud dan dalam perjalanan ke masjid. Nur, doa Allah menja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura. Doa nur dibaca oleh Nabi waktu doa sujud dan dalam perjalanan ke masjid. Subhanallah, doa nurnya banyak. Kalau perlu besok dibawa mungkin. Allah menja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura wa ja'al fi basari nura sampai akhir. Doa nur dibaca Rasulullah ketika sujud salat dan dalam perjalanan ke masjid. Kalau tak dapat, mungkin baca dua dulu. Allah menja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Dua saja dulu. Allah menja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura. Ya Allah, ciptakanlah nur dalam hatiku. Ciptakanlah nur dalam lisanku. Dalam tutur kataku. Nah, ini doanya Pak ya. Nanti dibaca dengan keluarga. Bagus dibaca sebelum, contohnya sebelum berbuka puasa. Ataupun waktu mau makan sahur. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Bapak baca. Bapak jadikan wirid. Berdoa sambil berwirid. Baca sebelum sholat, sebelum kamar, baca 3 kali, 10 kali, entah berapa kali. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang jelas, nur manusia ini tidak sama. Baca rezeki juga sama dengan rezeki. Ini penghasilannya pas-pasan. Ini penghasilannya beli biar sedikit, ada simpannya sedikit. Ini income-nya banyak, sehingga asetnya banyak, kekayaannya banyak. Nur ini juga begitu. Nur ini melebihi kekayaan material, melebihi emas dan perak. Kan ini sampai ke sana nanti, sampai ke sana. Jadi hari kiamat itu gelap. Hari kiamat gelap. Hari kiamat gelap, Pak. Yang menerangi Bapak, nur yang menerangi Bapak waktu hidup di dunia ini. Hidup di dunia ini pencerminan kepada realitas hari kiamat. Nampak jalan ke masjid, nampak jalan nanti di sana. Gelap jalan ke masjid, gelap nanti di sana. Subhanallah. Subhanallah. Itu maka dalam hadis yang disebut tadi, Basyiril masya'ina fi zulam ilal masajid binuri tam yaumal qiyamah. Basyiril masya'ina fi zulam ilal masajid binuri tam yaumal qiyamah. Sampaikanlah berita sukses kepada orang yang rajin berjalan dalam kegelapan malam di hari kiamat. Subhanallah. Jadi penting Pak ya. Penting doa ini surah At-Tahrim ayat 8. Boleh dibaca berdoa bersama, boleh dibaca untuk sendiri, boleh jadikan wirid, jadikan amalan, dah hafal dibaca selalu.
Tandanya doa itu diijabah Allah, kata ulama. Apa tandanya doa Anda makbul? Rajin membacanya. Yakin dia. Dan syarat doa itu makbul mesti yakin. Udzu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah di dalam hadis. Berdoalah kepada Allah. Kamu yakin doa kamu didengar Allah. Ayo dibaca sampai ya, sedikit-sedikit. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana. Tidak ada suaranya. Anak-anak muda pun tidak ada suara. Macam mana? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, pastikan besok bisa di-store Pak ya. Besok bisa di-store. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu sajalah dulu. Doa ini doa nur. Masjid kita Masjid An-Nur. Kenapa dikatakan Masjid An-Nur? Diharapkan pencinta Masjid An-Nur ini ada nur di hatinya. Jazakumullah khairan. Inni uridu billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.